Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Ramadan, NIM 20017014 dari Prodi Sastra Indonesia. Baiklah, saya di sini akan membacakan hasil presentasi saya dari tugas Sejarah Sastra Indonesia yang telah diberikan oleh dosen pengampu Yeni Hayati SS M.Hum. Novel yang akan saya presentasikan berjudul Menembus Dosa dari Aman Datua Mandjondo. Baiklah, saya akan membacakan hasil presentasi saya dari novel Menembus Dosa ini. Yang pertama, saya akan membahas unsur intrinsik dari novel Menembus Dosa ini. Yaitu yang pertama, alur. Alur yang dipakai pada novel Menembus Dosa ini adalah alur mundur atau alur flashback ke belakang. Dikarenakan tokoh saya ini datang ke pegunungan, lalu menjumpai seorang anak kecil, lalu membawanya ke neneknya untuk ditenung, yang ternyata mata duitan. Lalu sang nenek bercerita tentang masa lalunya dengan masa lalu cucunya yang mata duitan, yang ditinggal oleh saudaranya dan hidup sebatang kara pada novel tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tokoh-tokoh yang ada di dalam pada novel Menembus Dosa ini. Tokoh utamanya adalah Ma'iyot, kemudian tokoh keduanya adalah Hasan. Hasan adalah anaknya atau cucunya Ma'iyot. Kemudian Karta, kemudian Iti. Lalu tokoh tambahannya adalah ayah Iti, Astri. Astri adalah anaknya Iti, dan ketiga tokoh Aku yang ada pada awal novel tersebut. Selanjutnya kita akan membahas latar pada novel Menembus Dosa tersebut. Yang pertama, waktu pada novel Menembus Dosa tersebut. Pada global, waktu yang dipakai pada pembuatan novel Menembus Dosa ini kisaran tahun 1932. Jelas sekali pada saat suasana tersebut, atau pada saat kita lihat Iti yang menikah pada umur 15 tahun. Kemudian saat pemakaian uang rupiah pada saat itu. Kemudian tempat terjadinya dalam novel Menembus Dosa ini jelas sekali di bawah bukit pelerangan gunung. Dibuktikan secara langsung pekerjaan Ma'iyot sebagai petani dan pekerjaan Iti sebagai pencari kayu bakar. Kemudian suasana pada novel Menembus Dosa ini dominan adalah suasana kesedihan dan keharuan yang dialami Ma'iyot yang ditinggal anak semata wayangnya dan harus menembus dosa anaknya yang sangat disayanginya. Dibuktikan dengan salah satu scene. Sesudah itu sunyi senyaplah rumah kecil itu. Hanya sedu dan ibu yang malam itu yang terdengar. Yaitu terdapat pada halaman 38 pada novel Menembus Dosa. Kemudian selanjutnya kita membahas sudut pandang dalam novel Menembus Dosa ini. Adalah orang ketiga terbatas. Karena novel ini sebenarnya diceritakan oleh seorang juragan dari Betawi yang mendapat cerita langsung dari seorang nenek tua yang mempunyai satu cucu, yang bercerita mengapa ia sampai begitu kikir dan mata duitan, yang ternyata kisah hidupnya begitu menyedihkan. Dan juragan yang berniat untuk bertenunglah yang menceritakan kisah hidup Ma'iyot. Namun terbatas karena tidak leluasa, sehingga penggerak cerita atau pencerita hanya dapat menceritakan apa yang dapat diamati dari luar. Dibuktikan dengan salah satu halaman pada novel, pada halaman 12, yang berbunyi, riwayat orang tua yang amat sedih itu dan barangkali ada juga gunanya diketahui orang banyak, maka saya susun sedapat-dapatnya sebagai tertera di bawah ini. Selanjutnya membahas amanat yang ada di dalam novel Menembus Dosa ini. Amanat dalam novel Menembus Dosa ini yang pertama adalah harus memikirkan matang-matang sebelum kita bertindak. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus kita pikirkan dahulu, apakah ini baik ke depannya, apakah ini buruk ke depannya. Apabila baik kita jalankan, apabila buruk mari kita
jangan lakukan. Selanjutnya, jangan mudah terpancing emosi. Pada novel ini mungkin karena Hasan yang masih tidak bisa mengontrol emosinya terhadap Iti, sehingga dia memutuskan untuk tidak menikah dengan Iti. Padahal jika Hasan berusaha menenangkan diri, mungkin lama-kelamaan Iti juga tulus mencintainya. Selanjutnya, jangan mementingkan diri sendiri. Maksudnya jangan mementingkan diri sendiri adalah sifat Hasan yang tidak pernah memikirkan enaknya jika ia ditinggal begitukan saja. Emaknya yang tak punya siapa-siapa lagi selain dirinya, namun Hasan hanya mementingkan dirinya dan pergi sesuka hati. Kemudian, sebagai wanita harus menjaga kehormatan. Kehormatan bagi seorang wanita adalah yang paling utama. Namun Iti tak bisa menjaga kehormatan tersebut. Akibatnya ia diusir dari rumah. Maka sebagai wanita hendaklah menjaga kehormatan dan jangan mengumbar kecantikan pada yang bukan motif. Mungkin sampai di situ dulu penjelasan unsur intrinsik dari novel Menembus Dosa saya yang dapat saya sampaikan. Kemudian selanjutnya saya akan membahas unsur ekstrinsik dari novel Menembus Dosa ini. Yang pertama adalah biografi pengarang. Amandatua Manjoindo atau yang lebih dikenal dengan Ahmad adalah sastrawan angkatan Balai Pustaka. Ia dilahirkan di Sumpayang, Solo, Sumatera Barat pada tahun 1896 dan meninggal dunia di Surukam, Solo, Sumatera Barat pada tanggal 6 Desember 1969. Sejak tahun 1920, Aman bekerja di Balai Pustaka sebagai korektor, kemudian menjadi ajudan redaktur dan berlanjut menjadi redaktur. Ia juga pernah menjadi direktur penerbit Balai Pustaka. Pendidikan dan karirnya Aman pernah mengenyam pendidikan di HIS di Solo serta Quake School atau Sekolah Raja di Bukit Tinggi. Setelah lulus sekolah, dia sempat menjadi guru di Padang pada tahun 1919 sebelum pindah ke Jakarta dan bekerja di Balai Pustaka pada tahun 1920. Pada awal masuk Balai Pustaka, Aman pertama kali bekerja sebagai korektor sebelum menjadi ajudan redaktur. Dan kemudian redaktur, dia juga pernah menjabat direktur penerbit Balai Pustaka. Karyanya yang terkenal pada novel Anak-anak Sidul Anak Betawi yang ia tulis tahun 1956. Novel atau bacaan untuk anak-anak ini pernah dibuat film layar lebar oleh almarhum Sujuman Jaja pada tahun 1972. Dari novel ini, pula lah Rano Karno terinspirasi untuk membuat sinetron yang berjudul Sidul Anak Sekolahan. Amandatua Manjoindo telah mengarang lebih dari 20 buku sebagai cerita, di antaranya adalah Menembus Dosa yang ia tulis tahun 1932. Ia juga menulis karya Melayu lama dalam bentuk syair dan hikayat. Karyanya yang dalam bentuk syair antara lain syair Si Bantu Urai yang ditulis pada tahun 1931, kemudian syair Bul Bukawali pada tahun 1932. Latar belakang psikologis si Aman. Jika dilihat dari psikologis pengarang yang pernah mengenyam pendidikan di HIS Solo atau di Quake School di Bukit Tinggi, tentunya Aman memiliki pengetahuan yang jauh lebih tinggi dibandingkan anak-anak pada umumnya yang tak pernah berkesempatan mengenyam pendidikan pada umumnya saat itu. Setelah lulus sekolah, ia sempat menjadi guru di Padang di tahun 1919, lalu dipindahkan ke Jakarta dan bekerja di Balai Pustaka pada tahun 1920. Kemudian dari pengalamannya menjadi guru dan bekerja di Balai Pustaka, itulah yang mempengaruhi karya-karyanya. Balai Pustaka pun memperkenalkan katanya kepada masyarakat luas. Selanjutnya, latar belakang lingkungan. Latar belakang lingkungan seorang Amandatua Manjoindo juga sangat mempengaruhi karyanya. Aman berasal dari Sumatera sehingga banyak menulis hikayat-hikayat dan penulisan pada saat itu paling banyak yang berasal dari Sumatera. Kemudian karena Aman berpindah ke Jakarta dan bekerja di Balai Pustaka, maka karya-karya selanjutnya banyak mengiaskan tentang masyarakat Betawi. Seperti halnya pada novel Menembus Dosa yang berlatar belakang pegunungan Gandamana dekat Betawi dan Bogor.
Selanjutnya, latar kebudayaan. Latar kebudayaan si Aman tidak terlalu terlihat jelas pada novel ini. Dikarenakan Aman yang pekerjaannya di balai pustaka membuat banyak bersentuhan dengan karya-karya sastra, sehingga pengetahuannya di bidang sastra maupun kebudayaannya baik. Kemudian karena tinggal di Betawi, kebudayaan masyarakat Betawi juga sangat mempengaruhi karya-karyanya, seperti pada novel yang disinetronkan yaitu Sidul Anak Sekolahan. Begitu juga novel Menembus Dosa sendiri mempengaruhi kebudayaan Betawi karena latar belakang yang digunakan di sekitaran Betawi dan Jawa Barat, sehingga cerita menggunakan bahasa-bahasa Betawi dan kadang bahasa-bahasa Sunda. Dari novel yang saya baca, saya akan menarik kesimpulannya pada novel Menembus Dosa karya Aman Manjuindo, yang terbit pertama kali pada tahun 1932 dan berlatar belakang pegunungan sekitar Betawi dan Bogor, sangat menggambarkan kehidupan masyarakat pada zaman itu, ditambah dengan gaya bahasa yang juga khas membawa pembaca berimajinasi ke waktu pada novel itu. Novel Menembus Dosa yang menceritakan kisah cinta sederhana namun berakhir dengan kerumitan dan kesedihan ini juga dapat sebagai amanat bagi pembacanya. Sekian dari presentasi saya dalam novel yang berjudul Menembus Dosa ini. Apabila ada materi atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.